Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum jami'ah? Alhamdulillah. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Kami doakan semoga semua dalam lindungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan saya Yanti Fitriani dalam acara Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Pengadilan Agama Surabaya. Untuk tema kita pada kali ini tidak jauh-jauh dari keseharian kita. Perilaku kita yang selalu memegang gawai atau handphone, apakah bisa memberikan dampak yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari? Tema kita yang langsung hari ini adalah menjemput surga dalam gawai. Sudah hadir bersama kita yaitu seorang narasumber yang merupakan salah satu hakim senior di Pengadilan Agama Surabaya. Langsung saja kita panggil beliau yaitu dengan Bapak Dr. Andes Haji Hamzanwadi SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah sehat-sehat Pak ya. Masih puasa ini Pak ya? Lah iya. Alhamdulillah lancar-lancar Pak ya. Masih sehat, masih semangat. Iya, baik. Alhamdulillah Pak ya. Takwa, insya Allah. Iya, insya Allah. Tema kita kali ini kan menjemput surga dalam gawai ya Pak ya. Iya, betul. Kalau boleh kita kulik, kita kupas ini Pak. Arti daripada gawai itu sendiri. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah menjemput surga dalam gawai. Mengapa judul itu kita kemukakan di sini? Karena pertama, kalau kita secara jujur ingin bertanya, adakah orang yang tidak lekat dengan apa yang dinamakan dengan gawai? Apa itu gawai? Gawai dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bisa disederhanakan dengan gadget atau seluruh alat-alat yang memberikan informasi seperti laptop, HP, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kesempatan ini kita ingin membatasi gawai yang dimaksudkan dalam judul ini adalah telepon seluler yang seperti yang saya pegang ini. Sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya telepon seluler. Bangun tidur, seluler yang dilihat, telepon seluler yang dibuka. Di kamar mandi bahkan sampai sempat-sempatnya membuka yang namanya telepon seluler. Pokoknya tidak ada waktu selain bersama dengan yang terkasih, mungkin namanya telepon seluler. Sehingga dengan demikian banyak hal-hal yang menyebabkan mudarat yang secara tidak langsung kepada orang yang memegang telepon seluler itu, dari segi kesehatan, dari segi moral dan lain sebagainya. Itulah sebabnya pada kesempatan ini ingin saya mengajak kepada pemirsa semua untuk mari kita memanfaatkan telepon seluler ini untuk menjemput surga. Nah, berarti kita harus bisa memanfaatkan Pak ya, telepon seluler ini untuk bisa bernilai ibadah. Di dalam Islam itu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan bahkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dunia dan alam raya ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun masalah yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Seluruhnya sudah dijelaskan. Akan tetapi memang secara spesifik itu Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik. Karena kalau satu masalah dijelaskan secara spesifik, maka Al-Quran itu akan menjadi berjilid-jilid. Nah, pertanyaan yang tadi, bagaimana memanfaatkan ya? Dunia modern sekarang ini, dalam Islam itu kita disuruh untuk memanfaatkan potensi yang ada untuk selalu merajut takwa. Karena dengan takwa itu, maka kita akan mendapat kehidupan dunia yang baik.
dan kehidupan akhirat yang baik. Baik. Kalau mendefinisikan takwa, maka apa yang diperintahkan oleh Allah selalu kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah selalu kita harus jauhi. Ketika kita berselancar di dunia seluler, maka takwa ini yang harus dibawa. Dengan demikian, maka efek negatif yang ada dalam telepon seluler itu insya Allah tidak akan kena kepada kita yang berselancar di dunia digital. Baik, seperti diketahui juga ya Pak ya, dengan telepon seluler ini ada sisi negatifnya Pak, ada dampak buruknya seperti penyebaran fitnah, hoax, berita-berita yang nggak benar ini Pak. Mungkin dari Bapak ada salah satu tips untuk kami semua, bagaimana nih Pak caranya untuk menghindarkan diri dari hal negatif tersebut? Ya, seperti yang diungkapkan tadi, takwa ini adalah sebagai dasar. Tetapi untuk spesifiknya tentang penyebaran hoax, itu sebenarnya dari masa ke masa dan sepanjang masa ini akan tetap ada. Sehingga di dalam Quran itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu Allah menyatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya. Jika ada orang yang memberitakan suatu berita yang belum tentu benarnya, ya katakan hoax lah. Kalau hoax itu kan setelah kita ketahui tidak benarnya ya. Baik, ya Pak. Nah, itu fatabayyanu kata Al-Quran, maka harus dicek and recheck. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, apakah itu informasi yang kelihatannya untuk memberikan manfaat, apalagi informasi yang tidak memberikan manfaat, maka kita harus cek and recheck dulu, baru kemudian di-sharing. Jadi kita saring dulu, baru di-sharing. Selain dampak negatif, tentunya juga banyak positifnya Pak ya. Ada contoh-contoh tidak Pak mengenai dampak positif dari seluler ini yang untuk bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita sebagai seorang muslim? Baik, ini pertanyaan yang baik. Sebenarnya inilah judul kita. Di samping banyaknya hal yang negatif yang melingkupi seluler itu, banyak juga hal-hal yang positif, sehingga tadi kita memberikan judul menjemput surga dengan atau dalam gawai. Gimana caranya? Banyak sekali cara agar kita memperoleh dan mendapatkan surga. Jadi judulnya itu menjemput surga dalam gawai. Dalam istilah bahasa Arab ini disebutkan min dzikril jannah, menyebut surga, wa iradatul turukuha. Tetapi yang dimaksudkan adalah jalan-jalan untuk menuju surga. Di dalam gawai itu tidak ada surganya, tetapi jalan-jalan untuk menuju surga. Itulah yang kita maksudkan. Jadi, jalan-jalan untuk menuju surga itu sangat banyak. Satu contoh, dan ini saya lakukan dalam keluarga saya. Istri saya sendiri itu, dia membentuk satu komunitas untuk membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Jadi, karena adanya komunitas itu, saya kadang-kadang sering ini belum laporan gitu katanya. Nanti kalau misalnya terlambat dari maghrib misalnya, dia sudah ditegur. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kan baik. Meningkatkan berarti Pak ya. Ya, karena ada komunitas yang dibentuk di dalam gawainya ini, maka nanti adminnya itu mengingatkan, oh ini belum untuk dilakukan. Kemudian ada lagi ada komunitas yang dibuatnya itu untuk belajar tajwid, membaca Al-Quran secara tartil, dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi kalau dilakukan bersama-sama itu lebih termotivasi begitu Pak ya? Lebih termotivasi, dan itu sangat terbuka dalam ruang-ruang yang sangat luas di dalam ponsel ini. Itu salah satu contoh saja itu. Betul Pak, itu sangat-sangat erat sekali dengan keseharian kita ya, bisa kita aplikasikan sehari-hari nih Pak ya. Aktivitas mengaji dengan grup, dengan teman-teman itu sangat positif sekali. Ada pesan-pesan ini Pak, yang paling penting dari tema kita pada kali ini untuk seluruh pemirsa yang melihat acara kita? Pesan yang harus kita lakukan bersama ya, para pemirsa, saya, Mbak Yanti, dan para pemirsa semua, bahwa sesungguhnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Maka dalam konteks rahmatan lil alamin inilah kita ini juga diutus, dilahirkan dan dibesarkan di dunia ini. Maka dari itu,
adanya potensi yang disiapkan dalam ruang yang sangat terbuka lebar di dalam gawai ini, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ridhonya, dan dengan demikian kita sudah dapat menjemput surga di dalam. Baik. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasan pada hari ini, cukup jelas sekali. Semoga apa yang disampaikan bisa lebih bermanfaat dan tentunya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang muslim. Saya kira cukup sekian acara kita pada kali ini. Terima kasih Pak Hamzah atas waktunya dan segala ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.